Perkenalkan, saya Ahmad Fadilur Rahman, peserta lomba ceramah, utusan dari MTS 2 Seluma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita mengaturkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, atas berkat, nikmat, taufik dan hidayahnya, dengan selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Salawat serta salam tak lupa pula senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar dan penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah gigih berjuang mendakwakan ajaran Islam sehingga kita dapat merasakan manisnya iman dan Islam serta indahnya zaman yang penuh ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat hari ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkan saya menyampaikan Quran surah Al-Imran ayat 190 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di antara penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang berakal. Siapakah orang itu? Yaitu orang yang selalu berzikir kepada Allah, orang yang selalu mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, dan melihat alam semesta ini. Tidak ada satupun yang sia-sia dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lihatlah lautan. Lautan adalah ciptaannya Allah. Lautan ini asin rasanya, begitu luas dan dalam, sejauh mata memandang hanya nampak biru yang begitu indah. Bahkan 2/3 permukaan bumi ini berupa lautan. Di dalamnya ada jutaan, bahkan miliaran ikan hidup, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lihatlah lautan yang luas dan dalam ini. Airnya yang asin ternyata tidak mampu menjadikan seekor ikan pun terasa asin. Ikan-ikan yang tertangkap oleh nelayan, tidak ada satupun yang terasa asin. Ikan itu tetap tawar. Mengapa? Jawabannya cukup sederhana, wahai saudaraku. Ketika hidupnya, ikan senantiasa bergerak, makan dan minum atas takdir dan ridhonya Allah. Artinya, apa yang ikan makan, ikan minum, jika lakukan dalam kehidupannya adalah apa yang Allah takdirkan kepadanya. Dan ikan pun memperoleh ridhonya Allah, dan Allah pun melindunginya dari asinnya air laut. Tapi lihatlah ketika ikan itu keluar dari lautan, baik tertangkap ataupun terdampar, sehingga tidak bisa bergerak, makan dan minum lagi, kemudian mati, dan ikan itu tetap terasa tawar. Perlu sedikit garam agar asin, gula agar manis, cabai agar pedas, dan lain sebagainya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hikmah dari penciptaan ikan tersebut bagi kita adalah kita harus hidup senantiasa dalam keridhaan Allah. Apapun aktivitas kita, makan dan minum sesuai dengan apa yang Allah ridhoi saja. Bila Allah ridho terhadap kita, Allah pasti akan melindungi kita dari fitnah-fitnah dunia ini. Sebagaimana Allah melindungi ikan dari asinnya air laut. Lihatlah orang-orang yang jauh dalam keridhaan Allah,
mereka akan mudah terperosok masuk dalam kehinaan dan kesengsaraan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berpuasa kita dapat meraih keridhaan Allah, sebab ketika berpuasa kita bisa mengendalikan diri, ucapan dan tindakan kita akan lebih terjaga. Bahkan kita sendiri pun tidak ada orang yang tahu. Kita tetap menjaga dan mengendalikan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita, karena kita merasa dalam pengawasannya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menyampaikan Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkannya orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Demikianlah kita harus hidup senantiasa dalam keridhaan Allah sebagaimana Allah ridha terhadap ikan-ikan yang ada di lautan. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.